Setelah saya tahu keterangan dari tetangga juga dari orang-orang yang bisa, dia itu bersekutu sama dukun, pegangannya dukun. Tapi ketika waktu itu saya iseng-iseng tanya, ada salah satu ustadz di kota itu bilang di dekat perumahan saya, di bawah rumah ini pemilik rumah lama itu menanam tulang babi. Itu sampai saya bilang, kamu nginep sini ya dek? Iya mbak, nanti saya nginep 2 malam. Saya di situ sama dia, terus dia bilang, aku nyerah mbak. Aku bilang, emang kenapa dek? Ngeri, penunggu sini ngeri, dia bilang. Sampai penjaga perumahan itu, satpam security perumahan itu ngomong, Bu, jenengan pergi ya? Iya, tapi kok ada orang bu, berdiri di balkon kamar atas. Padahal nggak ada orang om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang masih duduk manis untuk menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri. Bagi pemirsa yang selalu setia menonton dan support di Kang Jin Misteri, saya doakan dari manapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa siapin kopi. Oke, kali ini Kang Jin sudah ada narasumber nih, jauh-jauh dari Jakarta, namanya Ibu Novi, yang akan berbagi pengalaman cerita mistis. Dulu Ibu Novi ini menempati di sebuah perumahan selama 12 tahun, dan di situ sering, bahkan tiap malam, bahkan siang, sering diganggu makhluk-makhluk astral dari penunggu perumahan tersebut. Akhirnya ditelusuri, sebelum dulu itu ada perumahan, ternyata adalah tempat yang sangat mistis, tempat pembuangan mayat. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Jangan di skip. Pokoknya biar kalian ini selalu mengambil hikmahnya cerita dari narasumber. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, kita bisa bertemu, dan makasih sudah berkunjung di Kang Jin Misteri. Iya. Mudah-mudahan Ibu Novi ini akan berbagi pengalaman cerita untuk bisa diambil hikmahnya dari tontonan ya Ibu Novi ya. Iya. Monggo Ibu Novi cerita ini. Dulu saya pernah tinggal di perumahan tapi di sebuah kota ya, kota P, sebut itu. Selama 12 tahun itu. Lah, terus dulu pertama saya pindah itu, saya tidak mengetahui kalau rumah itu ada hal-hal gaib. Setelah saya menempati rumah itu, ada kayak suara-suara penampakan. Nah, terus pertama saya pindah itu, saya pas renovasi rumah, itu ada kayak semacam rajahan-rajahan. Setelah dibongkar, atasnya eternit, atas-atas dekat genteng, atas-atas pintu kamar, itu kayak semacam ada rajahan di buntel kain putih. Lah, setelah itu saya berpikir saya panggil kiai, ustadz lah, terus diambil, terus dibuang, dimusnahkan. Saya pikir setelah itu udah selesai. Ternyata masih banyak gangguan, dalam arti kata entah pagi, entah malam, entah siang, kadang sore, itu ada aja. Bahkan kalau ada tamu, itu tidak segan-segan makhluk halusnya menampakkan diri selalu. Misalkan begini, ada wujud kaki, kadang wujudnya itu seperti wujud suami saya. Padahal suami saya posisinya tidak di rumah. Dan kami pun, anak sama saya sebagai istrinya, sering lihat itu. Kadang ada suara-suara, rumah saya itu tingkat 2. Terus 2 lantai itu kan di atas jarang ditempati karena hanya untuk tidur. Anak-anak karena sekolah kan otomatis atas kosong. Itu suka ada benda jatuh, suka ada kayak semacam orang jalan kedebak-kedebuk. Setelah diuber ke atas, naik ke atas, nggak ada apa-apa. Terus di posisi rumah saya itu di belakang kan ada dapur kotor yang buat masak sama naruh tempat mesin cuci ya. Nah itu di situ ada kuntilanak. Nah, kuntilanak itu kayak gimana ya? Itu memakai gaun merah.
Berarti kuntilanak merah ya? Iya mungkin. Nah terus samping dapur itu ada kamar satu. Kamar itu kamar yang sangat gimana ya, serem. Serem harus dikatakan ini loh. Di situ ada yang penunggunya nenek-nenek. Nenek-nenek? Iya, nenek-nenek. Ibu saya atau tamu siapapun tidur di situ kadang suka diganggu. Misalkan kasur digubrak-gubrak itu loh, diangkat-angkat. Kadang suka ada yang dorong-dorong. Rumah saya itu dulunya, pertama itu sebelum saya beli, saya kan berarti oper tangan kedua. Di rumah itu yang penghuni dulu itu orang berasal dari kota C. Dia itu pengusaha. Nah, pengusaha itu dia itu maaf. Setelah saya tahu keterangan dari tetangga juga dari orang-orang yang bisa, dia itu bersekutu sama dukun. Pegangannya dukun. Bersekutu ya? Sama dukunnya. Mungkin karena dia pengusaha, biar laris satu. Kedua, kan dia jatuh susah itu, maksudnya bangkrut, dia juga kan pakai pemakainya biar orang nggak bisa nagih utang ke tempat dia. Selalu orang yang mau nagih utang nggak jadi, mesti pulang. Itu saya tahunya setelah saya panggil kiai, terus semua dilihat, ternyata seperti itu Om. Nah, terus akhirnya saya coba memanggil ada kiai sepuh di salah satu kota. Nah, terus itu sampai, Bu, adakan pengajian. Saya panggil pengajian, bapak-bapak. Waktu itu saya panggil, saya pikir selesai urusannya. Ternyata enggak, Om. Masih ada gangguan terus. Jadi selama 12 tahun itu banyak hal-hal mistisnya. Kayak misalkan begini, anak saya kebenaran ada indigo. Dan saya pun bukan indigo, tapi bisa merasakan dan tamu-tamu saya bisa diliatin gitu loh. Pas mungkin berbenturan ya. Itu bentukannya kalau itu punyanya yang penghuni lama sebelum saya. Jadi orang itu cekelnya kan dukun. Nah, dia tuh punya perewangannya jin, Om. Nah, ternyata dia jin itu dia pindah, jinnya nggak dibersihin, nggak dibuang, Om. Jadi imbasnya ke kita, penghuni berikutnya. Satu, kita jadi malas ibadah. Kedua, kita rezekinya seret, Om. Rezekinya sampai seret gitu? Iya. Jadi kita usaha apa aja nggak jadi. Dulu padahal kita di Jakarta usaha apa aja jadi, Om. Nah, terus kita coba ngulang lagi segala usaha apapun nggak jadi. Gagal. Gagal. Tapi kan kita berpegangan berpedomannya sama Allah. Nah, hanya Allah semata ya, Om. Nah, terus udah gitu kita coba, Om. Gini loh. Saya di kamar atas ada, di lantai 2 itu ada kamar yang pojok, Om. Kamar itu kalau dikasih lampu selalu mati tidak sendiri. Meledak, mati sendiri. Sampai saya bilang sama suami saya, coba beli lampu yang mahal, bohlam yang mahal, yang bermerek. Iya, itu nggak ada seminggu, 2 hari mati tek. Di kamar itu hawanya panas, padahal jendela dibuka lebar. Panas kayak dibakar di dalam kamar itu. Terus kamar itu dibawa ibadah pun nggak nyaman. Nggak nyaman, Om. Nah, terus tetangga saya yang sebelah bilang, Bu, kalau jam 12 malam itu, Ibu suka turun ke bawah ya, ke kamar mandi. Saya bilang, enggak, kalau jam 12 malam, anak-anak itu udah pada tidur. Kita pun udah nggak ada yang beraktivitas. Kenapa? Kok setiap jam 12 malam atau jam 1 ada orang turun kok gedebuk-gedebuk. Padahal kan tingkatnya saya itu, dalam arti kata, dari ini ya, apa namanya, asli bukan kayu gitu loh, Om. Kayak tembok ini gini kan. Terus saya bilang enggak, saya penasaran, Om. Penasaran, ternyata saya coba dengerin di kamar, saya nggak berani keluar terus terang. Itu memang benar, Om, gedebuk-gedebuk. Suaranya gitu. Kalau yang sering dilihat anak saya, kuntilanak yang di rumah, di bagian dapur kotor. Itu kuntilanak kan di situ, Om. Dan kadang anak saya suka manggil ayah, padahal ayahnya nggak ada, sedang pergi.
Tapi anak saya bilang, itu ayah ke atas ngapain? Bukannya ayah pergi. Saya bilang, kan ayah mau pergi. Tapi nggak ada diuber ke atas. Itu sering Om. Jadi di situ hawanya satu, kita berantem terus Om. Saya dengan anak, suami dengan saya, istrinya. Itu ada aja Om perkaranya. Jadi di rumah itu hawanya panas Om. Dibawa ibadah pun susah. Entah kenapa rumah itu mengandung unsur apa saya nggak tahu. Tapi di situ itu banyak Om, banyak sekali penghuninya. Ada yang berupa nenek-nenek, kuntilanak, sama yang seperti gendero tinggi gede hitam. Kita udah berusaha ngusir, nggak mempan Om. Ngusirnya dengan cara apa Pak? Kita manggil ustadz, terus udah didoain apa, nggak mempan. Sampai kita bukannya kita menyekutukan Allah, bukan. Tapi kan kita ikhtiar manusia, biar rumah tangga kita tenang, rumah juga adem, kan damai. Ternyata nggak mempan Om. Coba panggil kiai, kita panggil kiai Om, sama aja Om. Masih utuh gitu. Masih utuh. Jadi kita tuh hawanya panas Om, berantem, nggak ada damainya. Rezeki susah Om, jauh rezeki susah. Itu bener-bener kita di tingkat yang terbawah Om, down. Nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan. Bener-bener kacau Om. Nol. Padahal kita dulu di Jakarta nggak seperti itu Om. Saya berusaha ikhtiar Om. Ada orang bilang ini kiai ini bagus, ini bagus. Saya coba, namanya manusia kan, coba pingin ibaratnya hidupnya damai lah, tenang. Tapi nggak bisa Om. Sampai sekarang pun saya sampai bertanya, ini rumah ini ada apanya? Tapi ketika waktu itu saya iseng-iseng tanya, ada salah satu ustadz di kota itu bilang di dekat perumahan saya, di bawah rumah ini pemilik rumah lama itu menanam tulang babi di pondasi rumahnya. Entah maksud tujuannya apa saya nggak tahu, tapi katanya ada tulang babinya di bawah pondasinya. Di bawah pondasi. Saya nggak tahu maksudnya untuk apa, saya nggak tahu, gitu Om. Maksudnya gini loh, rumah kalau udah buat bersekutu sama jin, otomatis rezeki susah sama panas Om. Panas ya, gerah gitu, pengap. Iya, saya udah berusaha Om, sampai saya akhirnya menyerah dan bosan sendiri. Akhirnya saya jalani hidup dengan ketakutan. Jadi ketika di rumah nggak ada orang, saya lebih nyaman di luar duduk, walaupun malam menunggu. Misalnya suami saya belum pulang, saya tunggu di luar. Anak saya belum pulang, saya tunggu di luar. Di dalam itu masa nggak nyaman malah. Di luar? Malah di luar malah nyaman, di halaman. Malah dalam rumah itu kita nggak nyaman. Soalnya ketika kita duduk pun di dalam rumah, di atas itu ada benda jatuh, kedebuk, kadang ceplok. Seperti itu Om. Berarti sudah menjadi sarang gitu. Kita beribadah, misalkan kita sholat, ketika kita ngelakuin iya, tapi ketika kita, oh iya subuh kita bangun coba, duhur kita lawan, tetap hawanya sungkan Om. Jadi kita penghuni hawanya emosi Om, pengennya marah nggak jelas, jumcurungannya nggak jelas. Apa yang memicu permusuhan ini loh Om, ribut. Nah saya pun bingung. Saya bingung seperti itu Om. Jadi saya berpikir rumah ini ada apanya, gitu loh Om. Padahal kita berusaha ibaratnya melakukan yang terbaik buat semuanya di rumah itu. Lah akhirnya saya punya adik. Saya panggil ke rumah. Amit Sewu, dia itu ya semacam orang pintar lah. Nah, cuman dia kan lebih condongnya ke agamaan ya, bukan ilmu hitam. Ilmu putih. Ilmu spiritual. Iya. Itu sampai saya bilang, kamu nginep sini ya Dek? Iya Mbak, nanti saya nginep 2 malam. Saya di situ sama dia, terus dia bilang, aku nyerah Mbak. Aku bilang, emang kenapa Dek? Ngeri, penunggu sini ngeri, dia bilang. Sampai penjaga perumahan itu, satpam security perumahan itu ngomong, Bu, jenengan pergi ya? Iya, tapi kok ada orang Bu, berdiri di balkon kamar atas. Padahal nggak ada orang Om. Terus adik ipar saya juga pas rumah saya, dia kaget. Di atas genteng saya lantai 2 itu dia, makhluk itu lagi berjogrok begini Om. Duduk. Gede, dibilang gede banget. Nanti bilang ke Dorwo itu mungkin. Sampai setiap orang, kadang yang nggak punya indera keenam pun dilihatin Om sama dia, berupa kaki. Segede apa sih kakinya? Kalau katanya anak-anak itu yang teman anak saya pada ngomong, Tante,
itu tadi siapa ya tante naik ke atas? Kenapa? Kok kakinya gede amat tapi badannya nggak kelihatan tante. Anak saya pun begitu. Mah itu siapa? Padahal nggak ada orang di atas, tapi yang sering nampak kaki om, bentuk kaki. Yang sering kemunculan. Jadi tangga itu ketutup begini loh om. Karena ada tangga lagi kan, begini jadi posisi tangga, begini om. Otomatis kan ketutupan. Anak saya di sini posisi nonton TV itu kelihatan naik. Kadang berbentuk ayahnya, kadang berbentuk saya, ada aja om. Itu saya pun bingung om. Maksudnya begini loh om. Ketika dari awal kenapa yang punya rumah sebelum saya kok nggak cerita, nggak ngomong gitu loh kalau rumah itu seperti itu. Saya kan otomatis nggak tahu om ya. Nah itu om, makanya saya sangat disesalkan. Ya saya hanya ngasih saran buat mereka kalau beli rumah saya bukan gimana-gimana. Harus mempelajari dulu situasi dan kondisi rumah itu. Jangan seperti saya asal beli gitu loh om. Jadi seperti itu om. Ya itu di area di luar itu kan katanya dulu bekas pembuangan mayat ya. Ada kejadian-kejadian gangguan makhluk astral di luar ya. Kalau kata mantu saya, kata adik saya, itu kan mereka orang-orang indigo ya. Itu bilang depan rumahnya Mbak itu buat lewatan kayak semacam pasar setan, kayak semacam jalan tol om. Jalan tol? Jalan tolnya makhluk astral. Di area situ? Depan rumah saya. Karena rumah saya langsung menuju ke pinggir kali. Yang di perumahan itu kan? Iya. Lah begitu om. Jadi itu tuh di situ tuh hawanya begitu masuk perumahan nggak enak. Anyep. Jangan ke rumah saya dulu, masuk perumahan. Itu nggak enak, hawanya singit om. Dan tetangga pun pada ngomong di jalan ini ada ini, di ini ada ini. Memang kenyataan, karena memang banyak yang ngalamin, bukan katanya-katanya. Gitu. Tapi yang lebih serem rumah saya. Sampai tetangga saya ngomong, kayak lo rumahmu paling serem di antara rumah-rumah di perumahan sini. Karena yang punyanya dulu bersekutu sama jin. Sama dukun. Gitu om. Terus pas waktu lihat banyak kerajaan ini bentuknya apa aja sih ya? Ya kayak semacam ya macam-macam makhluk. Kayak semacam ya ada kunti, ya ada pocong, ada macam-macam. Depan saya pun ya ada pohonan gede itu. Katanya mantu saya itu jangan diganggu, situ ada kuntinya, ada pocongnya duduk. Jangan ada apa-apa yang biarin. Tapi kan pohon itu punya tetangga ya om, bukan punya saya. Tapi karena saya udah 12 tahun udah sering diganggu kayak kebal gitu loh om. Tapi kan kasihan kalau ada orang datang nginep di rumah saya atau bertamu mau sholat. Logikanya sholat loh om, ke atas sempat diganggu om. Ketika mereka di kamar di atas kan ada ruang tengah om. Itu saya taruh buat sholat. Itu begitu mereka mau sholat mau sujud itu nongol pala. Dipikir tamu saya, oh tuan rumahnya kali mau naik ke atas nggak jadi. Padahal kita di bawah om. Orang sholat pun diganggu. Ya? Iya, diganggu. Nggak pantas ya? Iya, makanya saya heran. Diganggu ada pala nongol. Kan kaget otomatis orang yang sholat. Sampai setelah sholat, mereka bilang, tante, tadi siapa palanya tante? Di mana? Ada orang naik ke tangga tante, tapi palanya doang. Nggak ada dek, nggak ada. Tapi tante bener tante, saya lihat ada kepala nongol. Padahal sholat loh om, sholat asar. Itu kok bisa sampai jadi sarang makhluk gaib ya? Itu yang ditemukan benda-benda apa pas waktu? Kayak semacam, kayak ada apa ya, seperti ini om. Ada airnya ya. Tapi kira-kira segini om, segini nih. Bentuknya tangan saya gini ya, tangan saya nih. Segini, bentukan segini ya, dari sini ke sini om ya. Ini kayak air, terus kayak ada, om tahu peluru? Peluru. Bentukannya? Berbaris 1, 2, 3. Dalamnya ada warna merah, hijau, kuning. Terus ada kayak tulisan Arab di luarnya. Saya nggak tahu apa. Terus sama suami saya itu dibuang. Terus ada juga rajahan itu bentukannya kayak macan begini om. Merah. Terus dalamnya kayak ada rumput-rumput yang padi itu loh. Terus kayak ada tulisan-tulisan Arab om. Itu bukan 1, 2, banyak om, cuman banyak di atas. Tapi sudah dibersihkan. Dibersihkan. Itu yang bersihin juga Pak Ustadz. Tapi nggak mempan. Masih utuh. Masih utuh. Jadi saya bingungnya kok setannya kekuatannya penuh di situ.
Itulah yang jadi tanda tanya. Ada berapa sosok ya di rumah tersebut? Kalau penghuni tetapnya di situ ada genderuwonya yang tinggi gede hitam, ada kuntil anaknya sama nenek penunggu kamar. Itu nyata Om. Nah, rumah itu Om, menurut penduduk kampung di belakang perumahan itu ngomong, Bu, kenapa kalau malam Jumat di rumah Ibu kok kayak ada sinar hijau masuk? Ada sinar hijau? Iya. Ini fakta Om, nyata. Sampai security pun ngomong, Bu, orang-orang kampung ngomong loh Bu, ono sinar hijau masuk ke rumah Ibu nek malam Jumat. Padahal kan kita nggak ada yang pesugihan, nggak ada yang begitu Om, nauzubillah jalik, nggak ada kan Om? Seperti itu Om. Sampai sekarang pun seperti itu. Kok bisa membuat mati rezeki ya, rezekinya seret gitu kan? Iya. Itu efek dari mereka. Tapi amit sewo, sebelum saya tempatin, saya flashback ke belakang, saya tanya tetangga. RT-nya pun ngomong sama saya, Bu, jenengan orang berarti orang ketiga ternyata. Orang ketiga. Yang pertama seperti itu Bu, ketika pindah ke situ masih jaya, seperti saya Om. Pertama pindah jaya Om. Ya. Tapi begitu setahun brek, hancur. Rumah tangganya berantakan, ekonominya ambruk. Tuh dulu saya apa yang pertama itu? Pegawai Om. Pegawai. PNS, tapi punya jabatan. Terus yang kedua yaitu pengusaha itu Om, batik itu. Ya. Terus seperti itu juga Om, hancur. Tapi kan awalnya itu kan bukan yang pertama, harusnya kan sampai Om ya. Iya. Tapi yang kedua ini lebih parah Om. Kalau yang pertama mereka nggak main dukun. Yang kedua ini yang kuat Om, yang orang kotak C itu yang main dukun. Sampai keluarganya berantakan, sampai cerai ya? Saya pun sempat Om berantakan, tapi saya bertahan tidak cerai. Bertahan itu? Iya. Ini ada godaan suami saya sampai sama saya tuh hampir bercerai Om. Siapa itu? Saya sama suami saya. Hampir ya? Iya. Ya seperti yang penghuni-penghuni lalu. Iya. Pada selingkuh satu begitu. Oh. Pada selingkuh mereka Ya. Om. Terus kedua, ekonomi hancur. Kayak ketutup rezekinya semua 3 kali. Sampai saya akhirnya memutuskan mau menjual rumah itu. Saya bilang, saya mau jual rumah ini. Saya tawarin tetangga, nggak ada yang mau Om. Mereka bilang seperti ini, maaf Bu, enggak saya tahu sejarahnya rumah itu. Setiap penghuni itu mesti hancur. Mesti rezekinya angel. Itu fakta Om. Tetangga saya semua ngomong gitu. Akhirnya yang membeli rumah saya itu, setelah saya jual, yang beli orang jauh Om. Orang jauh? Luar kota. Gitu. Itu kok bisa nyampe kena dampak efeknya rezekinya susah sampai sering bertengkar yang dirasakan badan itu gimana? Badan itu gimana ya? Hawanya kayaknya panas, pengennya emosi, marah. Padahal kita nggak ada masalah. Kan sudah dipanggilin orang-orang pintar dia. Nggak mempan Om. Nah, terus yang di apa itu namanya dari jawaban kiai-kiai tersebut apa yang dijawabin mereka itu? Mereka cuma bilang gini, oh ini karena kesalahan yang penghuni nomor 2 sebelum Ibu. Berarti tangan kedua ya Om? Iya. Itu. Karena dia selalu main dukun, kuat. Jadi begitu dia pindah, setan jinnya penghuninya itu kagak dibawa pindah atau dibuang. Memang kiainya nggak bisa pindah atau ngusir itu? Udah, balik lagi Om. Oh, balik Pak lagi. Ustadznya juga buang, balik lagi Om. Soalnya mereka bilang, saurunge kowe nang kene, wis aku disek. Tapi pernah ada yang kesurupan nggak sama Tiase gitu, tanya jawab? Enggak, cuman anak saya seringnya kesurupan itu kalau pas lagi sholat di kamar pojok. Itu nyerupin perempuan kayak kuntilanak, ketawa-tawa antar nangis. Seringnya begitu Om. Anak saya. Saat turun kowe nang kene nyos nang kene sik. Dia nggak mau Om udah dipindahin, balik lagi. Itu udah hampir banyak kiai ustadz. Sampai adik saya pun ngomong, Mbak, aku isara kuat Mbak ngedandani rumah iki. Dia bilang gitu, aku nyerah Mbak, angkat tangan. Waktu rumah mau dijual pun banyak tantangannya Om. Rumah itu mau dijual susah banget Om. Jujur susah Om. Ibu pernah melihat sosoknya Gendero ini kayak apa sih? Saya enggak, tapi anak-anak saya. Ciri-cirinya kayak apa sih? Tinggi, gede, hitam, pokoknya Wajah. gede banget, serem, terus matanya merah. Itu anak-anak saya yang pada liatin, karena anak saya indigo 2 orang ya. Iya. Selamat. Kalau saya hanya merasakan kayak mononnya gini Om, bentukannya kayak misalnya cuma sekelebat. Terus kalau kita duduk atau kita gantung TV sendiri suka ada orang lewat, set,
Tapi dilihat nggak ada. Kayak semacam bayangan gitu loh. Iya. Suami saya juga diganggu sama kayak begitu. Yang saya takutin, anak saya kan perempuan-perempuan. Yang ditakutin yang namanya genderuwo itu kan bisa amit sewu, bisa berbentuk siapapun, takutnya memperkosa, paham nggak Om? Iya, iya. Itu yang ditakutin. Jadi kita tinggal di situ nggak nyamannya karena itu juga Om. Jujur, takut. Iya. Makanya kita kalau mau maaf. Iya. Kalau kita mau berhubungan badan pun hati-hati. Terus kita mandi pun hati-hati. Takut Om. Takutnya mereka seneng. Genderuwo itu ya. Tapi kalau aroma bau ada nggak Bu? Ada, kayak baunya nggak enak, kayak apek, nggak genah itu loh. Baunya pokoknya nggak enak, apek. Di area mana itu? Di kamar atas, pojok. Di kamar atas. Iya. Tapi di bawah nggak? Di bawah cuman kayak seringnya wangi kayak bunga. Melate itu. Di situ begitu Om. Mungkin identik dari kuntilanak ya. Iya. Itu kuntilanaknya pakainya baju merah ya? Iya. Yang mana itu posisinya itu? belakang deket mesin cuci, berarti dapur kotor Om. Pojokan. Percaya suka ada orang, suara perempuan itu nggak siang, nggak pagi, nggak malam, manggil nama kita seringnya. Misalnya, Bu, saya kan punya rewang. Perempuan itu, lah kok manggil? Lah saya tanya, Mbak manggil saya? Enggak Bu, saya lagi jemur cucian di atas. Tapi suaranya dapur belakang Om. Sering manggil. Kadang suka ada orang nangis. Ini fakta Om, saya nggak bohong. Ya. Suka ada orang nyanyi. Kayak orang senandung, tau nggak? Gitu, tapi nggak ada. Itu kalau kuntilanak merah itu begitu Om. Yang di belakang. Jadi rumah itu dikategorikan, ya maaf ya, kayaknya rumah terseram entah terbikin sial gitu loh. Tapi ada nggak dari salah satu kiai tersebut melihat secara gamblang itu, kalau secara kita lihat kan rumah ya, itu kalau gaibnya seperti apa ya? Kalau gaibnya itu bilangnya di rumah saya itu ada pohon besar gede. Dari zaman dulu udah ada besar kayak weteringen zaman kuno. Itu bentuknya seperti itu. Terus depan rumah saya itu ada jalanan kan. Itu jalan setan Om. Hantu-hantu. Gaibnya ada pohon beringin di situ, mungkin dulunya ditebang ya. Mungkin, tapi tinggi, pohonnya gede sampai saya bilang sama adik saya, Dek, itu ada apa? Ada pohonan Mbak. Nah, nenek-nenek yang di rumah kamar pojok itu sering nyapu kalau malam. Bersih-bersih gitu Om. Iya. Akhirnya dijual. Dijual karena kita hawanya ketakutan. 12 gitu. Tahun baru kejual. Soalnya selama itu mau jual susah Om, nggak bisa-bisa. Akhirnya saya jalannya mungkin karena rezeki saya, mungkin apa karena Allah tunjukin, saya ketemu orang, dibilang Ustadz Kiai bukan Om, tapi dia bisa. Itu daerah Kidulan Om. Saya minta tolong, saya dikenalin temen, bisa Om. Oh ya, saya belum cerita. Ketika rumah itu laku terjual, kan otomatis kita kan kalau nunggu pindah kan harus bebenah beres-beres. Rumah itu keker ya Om, bagus. Tapi herannya begitu rumah itu kita jual setelah tanda tangan, atas itu lantai 2 balkonnya ambruk Om. Balkonnya ambruk? Iya, balkon kan ada kayak semacam palangan gini Om ya. Nah, itu ambruk, bruk. Untungnya di situ nggak ada orang, nggak ada anak saya, nggak ada suami saya, juga nggak ada tetangga. Coba kalau posisinya siang apa sore, nibanin orang. Bener-bener ambruk, hancur, buak kayak orang kena bom. Keropos gak ya? Sampai radius 1 kilometer tuh pada dengar, ada bom nang di jam 2 malam, logikanya kedengeran Om. Sampai ke ujung-ujung semua. Itu buatan dari kayu atau bajaringan? Itu kayu, tapi itu kayunya kayu nomor 1, kayu bagus. Tapi nggak keropos kan? Enggak, kayu itu kayu bagus Om. Jadi kayu itu bentukannya bukannya potongan gitu, tapi geluntungan. Bisa bayangin Om, kayu geluntungan dari Kalimantan, jatuh berak. Benerin dong? Iya benerin. Padahal dia laku kan ya? Udah, kan saya sebagai penjual tanggung jawab mau nggak mau. Iya. Akhirnya kan saya ya dengan kesadaran sendiri ya betulin lah. Kasihan yang beli kalau harus membangun. Tapi setelah dijual pindah masih ada dampak efek sampingnya nggak? Setelah saya pindah, alhamdulillah banyak perubahan Om. Banyak perubahan? Di rumah yang baru.
Saya ibadahnya alhamdulillah enak. Suami semua anak-anak ibadahnya lancar. Kedua, kita nggak panas, nggak ribut kayak dulu di kota itu. Terus ketiga, rezekinya alhamdulillah ada aja Om. Walaupun nggak selancar kayak air karena faktor usia mungkin ya. Ya. Nah terus itu Om, ada aja rezeki yang masuk. Itu dulu pas waktu usaha gagal ini usahanya apa aja ya Bu? Saya waktu itu buka toko sembako Om. Di mana itu Jakarta? Di waktu tinggal di rumah itu, Pok. Pas waktu rezekinya masih susah dampak dari rumah tersebut. Saya buka toko sembako itu di kota itu Om. Hancur. Nggak payu. Nggak laku. Nggak laku. Padahal modalnya gede loh Om. Komplit, ada aqua, ada macam-macam galon itu. Ada gas juga, sembako. Sama sekali nggak laku? Enggak. Paling orang datang 1-2 udah. Paling beli minyak goreng atau apaan, satu udah sehari gitu aja Om. Lama nggak jualannya tuh sembako? Kira-kira saya akhirnya berjalan 6 bulan Om. Omsetnya dikit. Banyak. Akhirnya habis lah. Gak laku kan, barang kan lama-lama kadaluarsa Om. Iya, barang ya. Itu yang pertama. Terus yang apalagi jual usaha? Catering. Awalnya ya. Tapi setelah itu udah. Nggak jalan. Ya. Terus suami coba buka usaha lain. Maksudnya jual kayak semacam motor-motor bekas. Ya. Sama aja Om. Pokoknya ada aja di situ permasalahannya, ada aja maksudnya. Ya gangguan-gangguan macam-macam Om. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi yang kita alamin, kita rasakan seperti itu Om. Itu benar dampak dari rumah tersebut memang benar. Iya. Tapi sebelumnya normal dari di rumah itu. Normal. Kehidupan saya normal. Tapi segitu pas pindah ke situ, nyemplung di rumah itu berantakan Om. Rumah tangganya berantakan, anak sama ibu ribut, anak sama bapak ribut, bapak sama ibu ribut. Itu yang kami alami Om sekeluarga. Tapi ya, itu dulu anak-anak usia masih berapa itu? Anak saya yang pertama waktu itu masih kuliah Om, semester 1. Pas di rumah itu? Yang kedua itu SMP kelas 3 Om. Anaknya 2? Nah, yang ketiga itu SD kelas 1 Om. Kelas 1. Sampai kiai orang pintar pun nggak mampu ya? Enggak. Akhirnya kita nyerah, kita jual Om. Cuman kayak saya berharap berdoa semoga orang yang menempati rumah itu jangan seperti yang saya alami, jangan seperti yang sebelum saya alami, yang penghuni-penghuni lamanya sebelum saya. Tapi dengar kabarnya nggak yang beli rumah itu nasibnya gimana itu? Saya lost contact Om. Lost contact? Saya nggak pernah ke situ dan nggak pernah berhubungan sama orang itu. Alhamdulillah setelah karena jual rumah itu melalui media sosial, iya. Facebook ya. Zaman sekarang Facebook, media sosial udah banyak, ada maju. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah stabil ya ekonomi, alhamdulillah. Anak ya sudah nggak bertengkar. Terus rumah tangga nggak panas Om. Iya. Tadinya kita hampir mau bubar. Yang dulu-dulu juga begitu sebelum penghuninya saya. Yang kedua sama yang pertama sama aja Om. Rumah tangganya panas. Selama 12 tahun menempati rumah tersebut, pernah nggak pasar pun nggak punya Bu? Udah ngerasain. Sebenarnya ya benar-benar di titik nol terendah. Makan pun susah. Susah. Itu yang saya rasain Om. Susah. Nyampe saya amit sewu, akhirnya saya berhutang Om. Hutang? Iya. Hutang bank. Berapa juta itu dulu? Dulu saya pinjam 25 juta Om. Buat usaha juga. Sampai saya punya mobil pun saya jual Om. Jual? Iya. Buat hidup tiap hari. Iya. Sama buat anak kuliah, anak sekolah, SMA. Suami juga susah kerjaannya. Iya. Benar-benar ketutup rezeki. Ada yang ada kita jualin. Kita punya motor apa aja pokoknya habis Om. Benar-benar di titik nol. Dari punya mobil, punya motor 3, punya usaha apaan, hancur benar-benar semua Om. Tapi orang pintar sama kiai ini benar dari dampak rumah tersebut? Iya. Rumah itu intinya bawa sial. Bawa sial. Mungkin orang berpikir, bukan karena bawa sial, tapi memang kenyataannya sebelum saya pun seperti itu. Penghuni pertama, penghuni kedua, hancur. Hancur ekonominya, hancur rumah tangganya. Untung nggak sampai cerai ya? Itu yang alhamdulillah nggak sampai cerai saya Om. Yang kedua sama pertama, bubar. Kalah. Iya. Oke, berarti cukup ya Bu ya? Iya.
Oke guys, inilah cerita dari Ibu Novia. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi apapun itu dari tempat yang berbau negatif pasti dampaknya sangat resiko ya Bu ya. Iya. Dan sudah jelas itu sudah menutup rezeki dan rumah tangga berantakan, semua habis ekonomi, usaha kerja pun susah semua ya Bu ya. Iya. Kita sudah panjang lebar bercerita apa yang pelajaran kita dapat ini Bu tentang Ibu Novi ini menempati rumah bekas orang yang bersekutu dengan bangsa jin dan dukun, dan di situ dulu memang pembuangan mayat gitu. Iya. Saya nanya penduduk situ dulunya itu tempat Petrus pembuangan penembak misterius zaman dulu ya. Apa yang pelajaran kita? Tahun 80-an. Yang saya petik pelajaran itu pertama, kalau bisa kita membeli rumah harus bisa tahu asal-usulnya rumah itu. Iya. Dalam arti kata kita harus tahu penghuni sebelumnya dan dampaknya dulu orang-orang yang beli rumah itu. Satu. Kedua, kalau bisa semoga semuanya kawan-kawan itu jangan pernah bersekutu sama jin, sama setan, ataupun sama dukun. Kita hanya percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, pegangan kita, iman kita. Yang penting kita ibadahnya jangan putus. Begitu Om. Dan terakhir menurut saya kalau bisa apapun yang terjadi dalam rumah tangga dipertahanin Om. Jangan sampai cerai ya? Iya. Intinya seperti itu. Iya. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kanjeng Misteri yang akan mengundang narasumber yang mempunyai pengalaman cerita-cerita mistis yang diambil kisah nyata, bukan settingan maupun karangan ya Bu ya. Iya. Ibu sendiri yang mengalami nih. Iya. Sudah menempati 12 tahun, bayangin loh. Rasanya sampai titik nol, nggak punya duit pun sampai utang, dan beli beras pun nggak bisa ya Bu ya. Nggak, sampai utang itu saya alamin. Bener-bener saya di titik nol. Oke, pokoknya mudah-mudahan penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Pokoknya kita harus punya ageman, jadi ageman itu kita perlu punya guru dan banyakin selawat dan istighfar agar kalian ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya sama Allah, jangan tinggalkan salat ya Bu ya. Iya. Oke, kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sini saya pamit, Kanjeng Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.